wabarakatuh. Welcome to Mahat As-Salam Official. Kami dari Kismu Al-Ilm, Central Information Department, Seksi Pembinaan Informasi dan Teknologi. Kembali lagi bersama kami di podcast episode kedua masa periode 2024-2025. Perkenalkan, Ana Almira Khaila Latifah Rahmat, Ana Anisha Aisyina Syuhasibun, selaku host pada podcast kali ini. Daripada penasaran, langsung aja kita sambut narasumber kita, yaitu Karuli dan Kak Irna. Hai Karuli, hai Kak Irna. Hai. Gimana kabarnya Kak? Silakan Karuli atau Kak Irna perkenalan lebih dulu. Oke, baik, mulai dari saya ya. Assalamualaikum, hai sobat Mahat As-Salam Official. Perkenalkan saya Nurani, pembina pramuka ya, sebagai pembina pramuka. Oke, silakan Karuli. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Alamsyah, salah satu pembina di Mahat As-Salam. Syukron. Terima kasih Karuli dan Kak Irna. Nah, teknis podcast kali ini kita pertanyaannya bakalan di-spin oleh narasumber dan akan dibacakan oleh host. Dimulai dari sini. Mulai dari sulit dulu. Oke. Sini apa nih Kak? Ini gimana nih? Mulai gunting bentuk kertas. Silakan Karoli terlebih dahulu. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Kejuaraan apa aja sih yang udah diraih? Baik, untuk kejuaraan selama saya menjadi peserta atau saya semasa sekolah, saya pernah berprestasi, diawali dengan di masa-masa sekolah SMP, yang mana alhamdulillah ketika SMP sering mendapatkan kejuaraan, tentunya di tingkat Jabodetabek ataupun se-Pulau Jawa. Bahkan alhamdulillah di SMA saya juga pernah meraih prestasi di tingkat se-Jawa, Bali, dan Sumatera. Wah, Masya Allah ya Kak. Boleh Kak Irna gimana? Kalau saya kebetulan saya tuh pengalaman pramukanya agak lebih singkat ya, tidak seperti Karoli dari SMP sampai sekarang gitu. Kalau saya cuma beberapa kali ikut perlombaan ya sekitar Jabodetabek aja sih. Wah, Masya Allah ya Kak, keren juga ya. Bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya yang di-spin oleh Kak Irna. Langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Gimana awal mula ikut pramuka? Oke, untuk awal ikut pramuka itu sebenarnya emang dari dulu SD juga kan udah ada ya kegiatan pramuka dari SD, SMP, SMA gitu. Cuman ya mungkin lebih aktifnya itu ketika di SMA gitu. Alhamdulillah ikut organisasi kepramukaan dan lain-lain. Disitulah mulai banyak mengenal ilmu-ilmu yang di pramuka ternyata sangat bermanfaat gitu untuk kehidupan kita sehari-hari. Makasih. Kalau Karoli gimana awal mulanya? Kalau untuk saya sendiri, awal ikut pramuka itu dari kelas 3 SD. Dari kelas 3 SD dan alhamdulillah sampai sekarang pun masih menjadi anggota pramuka. Gitu. Wah, Masya Allah ya, ternyata udah lama juga ya Karoli ikut pramuka. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, di-spin oleh Karoli.
Langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Hal apa yang ngebuat Kak Ruli dan Kak Irna suka sama pramuka? Silakan Kak Ruli. Hal yang membuat suka pramuka tentunya yang pertama tentang banyaknya perlombaan, bukan hanya tingkat kecamatan, kabupaten, tapi luar provinsi pun banyak sekali, dan tentunya itu menjadi salah satu motivasi agar kita selaku peserta didik ingin menjadi peserta didik yang berprestasi, membawa nama baik di sekolah kita. Baik. Terima kasih Kak Ruli. Boleh Kak Irna silakan menjawab. Untuk hal yang menarik di pramuka itu tentunya banyak sekali ya. Mungkin banyak orang yang nggak tahu tentang pramuka, banyak kayak pesan negatif gitu ya ke pramuka. Apa sih ikut pramuka, panas-panas kayak gitu ya? Iya nggak sih pernah kayak gitu? Iya, benar-benar. Nah ternyata ketika didalami itu, nah di pramuka itu banyak ilmu-ilmu yang sangat luar biasa untuk kehidupan kita ya, seperti dimulai dari tali temali, ya, terus ABBB, lalu ada survive juga dan lain sebagainya ya. Jadi selain kita bisa berprestasi seperti yang tadi Karoli paparkan, di sana juga kita banyak mendapatkan ilmu gitu. Ya, jadi untuk anak muda zaman sekarang, ayo ikut pramuka ayo. Masya Allah ya, ternyata jadi banyak banget ilmu yang ada di pramuka. Boleh lanjut Kak Irna. Kak Irna boleh nih motivasinya dong. Motivasi apa tuh? Motivasi biar kita jadi lebih semangat lagi buat ikut pramukanya. Oke. Motivasinya sih sebenarnya banyak ya. Salah satunya adalah di pramuka itu kita bisa melakukan banyak hal, karena hal-hal yang di pramuka itu sangat menyenangkan. Kalau kalian belum tahu, ayo gabung ke pramuka ya. Jadi saya tidak mau banyak membocorkan di pramuka itu banyak kegiatan apa. Kalau kalian penasaran, ayo silakan ikut pramuka. Ya, Masya Allah keren banget ya, jadi bikin semangat. Oke, boleh dong Kak Ruli ngasih motivasinya buat kita. Oke, motivasi dari saya sama seperti Kak Irna yang tadi dijelaskan ya, bahwasannya di pramuka bukan tentang hal kepramukaannya aja ya, tapi pramuka itu banyak manfaatnya, dan di pramuka juga itu melatih soft skill kita, yang mana soft skill ini sudah ada di dalam diri kita sejak lahir, yang tidak bisa didapatkan sekolah atau apapun itu, karena soft skill ini sudah ada dalam diri kita pada sejak kita lahir begitu. Di pramuka kita diajarkan, kita dimatangkan ya tentang soft skill apa yang kita miliki masing-masing begitu. Wah, keren banget ya Kak. Ternyata pramuka tuh banyak banget memberi kita pelajaran yang bermanfaat ya. Iya. Jadi lebih semangat ya nih buat ikut pramuka lagi. Oke, lanjut buat pertanyaan selanjutnya. Silakan Kak Ruli buat nge-spin pertanyaannya. Oke, langsung aja. Gimana sih Kak cerita awal mulanya ikut pramuka? Cerita awal ikut pramuka tadi sudah saya katakan, saya ikut pramuka di kelas 3 SD ya. Waktu itu saya satu-satunya kelas 3 SD, dan saya satu-satunya anggota pramuka yang masih siaga. Teman-teman saya, kakak kelas saya itu sudah kelas 4, kelas 5 dan kelas 6, dan usianya sudah masa penggalang. Jadi alhamdulillah saya ikut pramuka dari
usia siaga, penggalang, penegak, dan alhamdulillah sampai sekarang. Masya Allah banget ya Karolin ya. Masya Allah. Kak Irna juga boleh nih ceritain awal mulai ikutnya pramuka. Oke, kalau saya mungkin nggak sehebat Karuli ya. Kalau dulu saya juga tim orang-orang yang ya pasti males pramuka kayak gitu, jujur ya. Ya jadi dulu tuh sempat malah dibilang kayak nggak suka banget gitu sama pramuka karena kan kegiatannya kayak panas-panasan kayak gitu ya. Terus biasanya kalau dulu di zaman-zaman SD kalian ngalamin nggak sih apa beda generasi ya? Saya kan dulu zaman-zaman tahun 2000-an ya, waktu SD itu usia SD itu pramuka itu pasti di luar jam sekolah ya, pasti di jam eskul itu kayak waktunya harus pulang, terus kita harus kegiatan lagi pramuka kayaknya enggak banget gitu. Nah saya tuh kenal pramuka yang benar-benar itu ketika di SMA ya, di SMA mulai di situ dia kenalin pembina pramukanya asik, terus kayak diajak lomba, terus di situ kita diajarin disiplin dan lain-lain. Ternyata di situ kayak merasa pramuka tuh seneng ya, nyenengin ya gitu, banyak hal yang di luar prediksi awal gitu, yang awalnya nggak suka terus ketika dikenalin jadinya suka gitu ya. Dari situ awal mulanya suka pas di SMA itu. Jadi ya terutama pembinanya sih yang bikin asik ya, mungkin ada pengaruhnya ya Karuli ya. Iya, betul. Ya jadi gimana pembawaan pembinanya, kalau pembinanya asik ya mungkin nanti anak didiknya juga bisa seneng gitu sama pramuka. Wah keren ya, padahal dulunya kurang suka pramuka, sekarang malah jadi pembina pramuka. Alhamdulillah. Keren. Gak nyangka sih. Kak Irna sekarang boleh spin Oh, iya. pertanyaan. Banyak orang yang bilang pramuka itu nggak penting. Kalau dengar yang kayak gitu, gimana sih tanggapannya? Siapa dulu nih? Saya dulu. Ya boleh Kak Irna dulu yang jawab. Oke, statement seperti itu kan karena mungkin orang tersebut belum tahu, seperti saya, pengalaman saya ya, karena saya belum tahu pramuka itu apa, jadi nganggapnya ya pramuka itu gak asik gitu. Nah untuk orang-orang yang seperti itu silakan gabung dulu ke pramuka, tahu dulu pramuka, baru deh boleh komen. Jadi ikut pramuka dulu. Iya, jawabannya ikut pramuka aja dulu. Oke silakan Karoli, boleh jawabannya. Oke, memang banyak sekali orang yang bilang seperti itu ya, tapi pramuka adalah ekskul satu-satunya yang di bawah naungan undang-undang ya. Tidak ada ekskul selain pramuka ya yang memiliki undang-undang. Di pramuka kita memiliki undang-undang nomor 12 tahun 2010 ya, dimana dia bangga mengikuti kegiatan pramuka, menjadi seorang anggota pramuka satu-satunya ekstrakurikuler yang di bawah naungan undang-undang nomor 12 tahun 2010. Dan betul kata Kak Irna tadi, kalau kita nggak coba kita nggak akan tahu. Jarib walahid takun haripan ya, jarib walahid takun haripan. Cobalah, perhatikanlah, maka kita akan tahu. Baik. Terima kasih Karoli. Wah, nggak kerasa ya kita udah di pertanyaan yang terakhir. Langsung aja ke pertanyaan yang terakhir. Gimana sih perasaannya selama menjadi pembina ekskul pramuka? Silakan Karoli. Perasaannya untuk saya pribadi ya, yang pertama tentunya tidak menyangka ya berada di posisi sekarang menjadi pembina pramuka ya. Kenapa? Karena saya masih merasa belum pantas menjadi seorang pembina pramuka. Tapi kalau saya merasa seperti itu, saya tidak akan ada perubahan. Maka dari itu, meskipun saya belum pantas, saya
coba ya, saya coba dan alhamdulillah sekarang dijalani dan akan selalu memberikan yang terbaik kepada sekolah selaku yang mengamanahkan saya menjadi seorang pembina pramuka. Wah, luar biasa ya Kak Ruli. Nah, boleh sekarang dilanjut Kak Irna jawab. Oke, kalau saya sih, perasaan saya sebagai pembina pramuka sekarang ya, tentunya sangat excited ya bertemu dengan para peserta didik, adik-adik, di mana kita bisa muda lagi. Kan cuma di pramuka ya kita dipanggil kakak. Ya selebihnya kan kalau nggak di pramuka mah kita pengennya ibu atau bapak ya kalau ya. Nah di sini seneng sih kita bisa kayak flashback lagi gitu, kayak dulu kegiatan pramukanya kayak gimana gitu kan, bisa memberikan ilmu yang dulu pernah belajarin meskipun ilmunya nggak seberapa ya, tapi di sini jadi ajang belajar lagi karena kan ilmu itu nggak ada batasan ya, nggak ada batasan umur, nggak ada batasan waktu gitu ya. Jadi selama kita masih hidup kita akan terus mengamalkan ilmu dan belajar banyak terus. Wah, Masya Allah, keren banget ya. Jadi makin minat gak sih Mir ikut pramuka? Iya, jadi lebih semangat lagi nih buat ikut pramuka. Gimana nih, kalian udah termotivasi belum buat ikut pramuka? Ayo masuk. Nah, dari tadi kita ngobrol-ngobrol gini, ada yang salpok gak sih sama piala yang di belakang itu? Oh iya, itu piala apa sih Kak? Itu kok tinggi banget ya? Boleh dong Kak diceritain gimana bisa dapetin piala tersebut? Oke, saya ceritain proses mendapatkan piala ini. Jadi kita sebetulnya baru merintis ya, kita memiliki pasukan baru ya, dan alhamdulillah mereka selalu semangat, mereka selalu sungguh-sungguh, maka saya jadi termotivasi kepada mereka dan saya selaku pembina menjadi salah satu fasilitator buat mereka. Saya percaya kepada mereka, mereka bisa, dan ada perlombaan tingkat se-Jabodetabek dan Banten. Karena saya percaya kemampuan mereka, saya percaya dengan potensi yang mereka miliki, jadi saya berminat untuk mengikuti perlombaan tersebut. Nah, selama proses latihan, jujur saya tipe pemimpin yang memiliki seni kepemimpinan yang tegas ya. Tegasnya saya, ngomel-ngomelnya saya kepada mereka itu bukan saya benci kepada mereka, tapi karena saya sayang mereka, dan itu bukan bentuk kebencian saya ya. Saya ingin ketika mereka berlomba ada hasilnya ya, bukan capek-capek aja latihan setiap hari, waktunya istirahat dipakai latihan, waktunya tidur dipakai latihan. Ketika pas perlombaan mereka tidak dapat apa-apa ya, saya tidak mau itu. Banyak sekali pembina yang memberikan atau bilang ke anggotanya bahwasanya nggak apa-apa, nggak dapat, kita cari pengalaman ya. Sebetulnya ketika pembina tersebut bilang gitu, menurut saya sedikit mengganjal ya, karena kita mendapatkan pengalaman itu di Mahat aja cukup ya, di Mahat aja cukup. Ketika kita berlomba ya, saya mau ada hasilnya, bukan cuma capek-capek aja ya, buang-buang waktu aja, saya tidak mau ya. Saya mau mereka berhasil atas proses mereka, saya mau mereka memberikan yang terbaik kepada diri mereka, kepada orang tua mereka, dan kepada sekolah yang mereka tempati. Begitu. Sekolah menjadi fasilitas buat mereka berprestasi dan mereka memberikan yang terbaik kepada sekolah. Begitu. Jadi alhamdulillah dengan kesungguh-sungguhan mereka, dengan kegigihan mereka dalam latihan ya, dengan
jalannya proses itu mereka buang rasa lelahnya, mereka tidak peduli atas omelan-omelan yang saya keluarkan kepada mereka tetap sungguh-sungguh, mereka tetap gigih, mereka tetap yakin atas potensi yang mereka miliki. Alhamdulillah hasilnya pun maksimal sesuai dengan proses yang mereka alami tersebut. Masya Allah ya, ternyata di balik piala ini banyak banget proses yang harus dilalui ya Pak. Ya, alhamdulillah. Terakhir saya ingin mengucapkan selamat kepada mereka semuanya. Ya, mungkin setelah perlombaan saya belum mengucapkan selamat, bukan karena lupa, ya, bukan karena apa. Saking senangnya saya kepada mereka, saking bangganya saya kepada mereka, jadi serasa udah ngucapin selamat. Jadi spesial buat mereka semuanya yang sudah berprestasi, selamat dan sukses atas prestasi yang sudah didapat, ya. Pesan dari saya, jangan sombong, tetap rendah hati, jangan merasa puas, terus kejar prestasi di bidang apapun yang kalian miliki. Oke, cukup Kak? Baik, cukup. Terima kasih ya Kak atas penjelasannya. Wah, gak kerasa ya kita udah di akhir acara nih. Gimana, kalian semangat gak buat ikut pramuka lagi? Barangkali ada yang punya pengalaman tentang pramuka, boleh dong komen di bawah. Nah, buat kalian yang mau diajarin juga sama Kak Ruli dan Kak Irna, ayo segera daftar di SMP Quran As-Salam. Terima kasih buat Kak Ruli dan Kak Irna sudah menyempatkan di podcast kali ini. Sama. Baik, cukup sekian podcast dari kami. Semoga kalian semua termotivasi untuk lebih semangat lagi buat ikut pramukanya. Salam pramuka. Salam.